Shalom. Selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih, pagi hari ini kembali kita datang kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita mengadakan penyembahan, kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dan terima kasih atas perlindungannya, kita boleh tiba di rumah Tuhan yang kudus ini dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau bimbing kami hingga kami boleh tiba di rumah-Mu ini dalam keadaan selamat. Mari Tuhan, bertahtalah atas kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini tidak nampak hadir atau belum nampak hadir Tuhan. Atau mungkin mereka saat ini mengikuti ibadah di rumah. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu turun ke atas kami semua, mengurapi kami semua, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ruangan hati kami maupun ruangan ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu turun mengatas kami semua, Roh Kudus menyertai kami semua. Hingga ibadah ini Tuhan boleh kami awali dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kami sembah. Hanya Engkau Allah yang kami sembah. Hanya Engkau Allah yang setia. Kasih-Mu begitu sempurna Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan, Kau Allah yang setia,
Kau Allah yang penuh kasih. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku ada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu lamanya. Lebih sungguh lagi katakan Haleluya, haleluya. haleluya Yesus. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan penuh perasaan dan dengan penuh iman. Dengan apa Tuhan aku membalas kebaikan-Mu? Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku balas, haleluya Yesus, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus. Segenap hatiku. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya.
Terima kasih ya Yesus, haleluya. Terima kasih atas kebaikan yang Engkau beri dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang patut kami tinggikan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih sungguh lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita, hanya Kau yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Amin. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Pagi hari ini Tuhan, hati kami, hidup kami, seluruh hidup kami siap mengagungkan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Engkau beri pada pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena kemurahan-Mu yang sudah terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Beri kemuliaan yang untuk nama Tuhan. Haleluya. Karena kebaikannya kita berada di tempat ini, memuji dan membesarkan namanya. Haleluya.
selamatan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, Yesus, Yesus di atas segalanya. Haleluya. Percaya ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi ada gerakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan lebih sungguh. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Tujuh, di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ada sukacita dalam Tuhan? Silakan duduk kembali. Ya, kita akan diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh beribadah saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa ini semuanya atas kasih karunia dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama menyatukan hati, roh
dan jiwa kami, tubuh kami Tuhan, untuk kami mempersembahkan kehidupan kami di dalam kemuliaan nama Tuhan saja. Kalau sebentar anak-Mu akan memberikan persembahan yang terbaik, Bapa kiranya sucikan, kuduskan apa yang kami persembahkan, dan kami beriman bahwa apa yang kami persembahkan ini Tuhan dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu, kemuliaan-Mu, pelayanan-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan makin hari makin diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kiranya Engkau memberkati kehidupan kami hari lepas hari Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita nyanyikan satu pujian ya. Hidupku sekarang kita persembahkan kepada Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Mari kita berdiri kembali. Sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu, segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terima sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu, segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Haleluya. Kau mau hidup selamanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah membuktikannya Tuhan, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semua Tuhan, untuk menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya.
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Bapak Dani, saya persilakan manjatkan doa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji haleluya, haleluya. Dengan segenap hati dan segenap kekuatan kami Tuhan, Ya Tuhan, haleluya. kami memuliakan nama-Mu. Puji Tuhan. Engkau layak diagungkan dari waktu ke waktu. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Amin, Kasih-Mu terlampau Tuhan. besar buat kami ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Untuk itu kami selalu akan memuliakan dan mengagungkan nama-Mu selalu Tuhan. Ya, Selama Tuhan. kami masih hidup, hidup kami akan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Haleluya, Yesus, terima haleluya. kasih. Engkau memberkati Tuhan para pelayan-Mu yang sudah mempersiapkan diri Tuhan untuk melayani Engkau pada haleluya, pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, haleluya. Engkau memberkati pelayanan mereka. Ya Tuhan. Engkau juga memberkati apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Dan kami percaya Yesus, kuasa-Mu sanggup melakukan segala sesuatu. Bapa, pada saat pagi hari Ya ini Tuhan, kami mau mendengarkan nasihat daripada Ya firman Tuhan. Tuhan.
Kiranya Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Ya, Berikan Tuhan. kami petunjuk, berikan kami jalan Tuhan. Ya, Supaya Yesus. kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di Ya. dalam dunia ini kepada kami Tuhan. Ya, Sekalipun banyak halangan dan rintangan, banyak kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi di masa-masa Tuhan. ini. Haleluya. Tetapi kami percaya Tuhan, Amin. Engkau Tuhan. menyertai kami sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Ya, sendirian. Tuhan. Haleluya. Engkau tidak akan Yesus. pernah melepaskan tangan kami. Amin Tuhan. Untuk itu Bapa, Oh, kami haleluya. percaya urapan-Mu atas hamba-Mu Bapak Gembala kami. Ya, Dan kami Yesus. percaya Tuhan, firman-Mu dapat menjawab Ya, segala tantangan hidup yang kami alami Tuhan Tuhan. saat-saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. Bapa yang mengasihi kami sambut firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita dengar firman Tuhan yang bertemakan apa itu temanya? Haleluya, puji Tuhan. Terus cantum di mana? 2 temanya ditampilkan. Mengabdi kepada 2 tuan. Ya. Mengabdi kepada 2 tuan. Sudah, hal ini tidak mungkin ya jika seorang mengabdi kepada 2 tuan. Baiklah, kita baca dalam Injil Matius sebagai ayat mas kita, Matius 6 ayat 24. Hamba 2 tuan, ya. Atau mengabdi kepada 2 tuan. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-24, kita akan baca bersama-sama sambil berdiri. Untuk ayat yang pertama kita akan baca 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Silakan duduk, saudara. Dikatakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang, ya, tuannya, dan mengasihi yang lain, atau setia kepada salah satu tuannya dan mengabaikan kepada tuan yang lain. Jadi dikatakan kamu harus mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Pilih ya, supaya kita memilih mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mamon. Saudaraku, Mamon adalah uang, ya. Mamon, cinta kepada Mamon atau setia kepada Mamon, itu artinya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam ayat-ayat ini, jangan kamu mengumpulkan harta di dunia, atau jangan ya mengumpulkan harta di bumi. Ya, coba pada ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar setelah mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya,
dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, Alkitab mengatakan di mana ada hartamu, disitulah hatimu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, jangan kau mengumpulkan harta di bumi. Di bumi itu tempatnya karat dan ngengat, di mana akan ada kerusakan. Saya pernah membaca dalam satu berita, ada seorang yang mengumpulkan uang begitu banyak, nggak taunya lama dia ditaruh, akhirnya ngengat, merusak uang itu sampai muprul. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, kata firman Tuhan, kumpulkanlah hartamu di sorga, karena di sorga tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri yang bisa membongkar dan merusak hartamu. Kata firman Tuhan, di mana ada hartamu, disitulah hatimu. Di mana harta kita, di mana kita taruh, disitulah hati kita. Kalau hati kita, harta kita taruh di sorga, maka hati kita ke sana. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau di sorga, harta kita tetap aman-aman saja. Ya. Tidak ada perusak, tidak ada pencuri. Ya, demikian kita harus mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Kita disuruh milih dalam ayat ini. Dapatkah engkau mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon? Ya. Dalam Alkitab mengatakan cinta uang, mengasihi uang, setia kepada uang, kepada Mamon, maka yang terjadi akan banyak siksaan, derita, bahkan akhirnya kecelakaan sampai meruntuhkan dan membinasakan. Kita baca dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-10. Timotius pasal 6 ayat 10. Akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku yang kasih Tuhan, karena cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Ya, di Indonesia ini sekarang ini banyak yang namanya korupsi, walaupun dicegah, gravitasi, suap dan lain-lain, ya begitu marak. Sekalipun Indonesia ini sebenarnya ya ironis karena negara Pancasila dan ketuhanan di urutan yang pertama, tetapi rupanya orang banyak lebih mengabdi, lebih menyembah kepada uang daripada Tuhan sendiri. Saudara, di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, yaitu Allah penyembahan berhala, itulah uang. Saudaraku, dengan uang, kata firman Tuhan tadi, kita mengejar-ngejar uang, cinta uang,
pada akhirnya kita akan menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dari berbagai duka. Bahkan ayat yang ke-9, karena uang akhirnya kita terjerumus jatuh di dalam berbagai kecelakaan, bahkan keruntuhan serta kebinasaan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sudah, ini ayat yang sudah kita baca. Mari, Tuhan ingin menyelamatkan, mengasihi saudara dan saya, supaya kita terhindar dari kebinasaan, dari keruntuhan, dari kita ditenggelamkan dan runtuh dalam kebinasaan, celaka dalam hidup kita. Ya, itu sebabnya dikatakan mari kita memilih, kita menyembah kepada Tuhan atau kepada Mamon, kita mengabdi kepada Tuhan atau kepada Mamon. Hari ini kita memutuskan supaya kita mengabdi saja kepada Tuhan. Ya, kita menyembah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya kehidupan anak Tuhan bukan berarti tidak perlu ke uang. Kita perlu keuangan, kita perlu kekayaan, tapi merupakan keuangan dan kekayaan sesuatu yang hal yang dipercayakan Tuhan. Kalau Tuhan beri kepada kita, itu adalah suatu kepercayaan dari Tuhan yang harus kita kelola dan kita bertanggung jawab atas keuangan itu. Saudaraku, kalau sudah diberkati Tuhan, hari ini kita diberkati, itu adalah kepercayaan Tuhan untuk kita pertanggungjawabkan uang itu di hadapan Tuhan. Jangan sampai ya kita lebih cenderung cinta kepada uang. Dalam Alkitab dikatakan ada orang yang kaya, yang diberkati Tuhan, dia lebih cinta kepada uang, maka hidupnya tidak mendapatkan kehidupan kekal, tidak mendapatkan sorga. Kita bisa membaca di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10, ya, cinta uang memang tidak bisa mewarisi sorga. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, Markus 10 ayat 17, tentu sampai selesai. Ya, kita baca ayat per ayat. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertekuk lutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sudah, seorang yang kaya ini disebut juga seorang pemimpin atau seorang pemuda yang kaya. Ya, seorang pemimpin ini begitu bagus pada awalnya. Karena apa? Dia berlari-lari untuk mencapai Yesus. Dia berlari-lari untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu hal yang sangat indah, seperti Sakyus yang rindu ketemu dengan Tuhan Yesus. Demikian juga seorang yang kaya ini, dia rindu bertemu dengan Tuhan rupanya. Ya. Dia berlari-lari. Dikatakan dia berlari untuk mendapatkan dia. Bahkan bukan hanya berlari, tapi dia juga berlutut di hadapannya. Ya, jadi saudara, seorang kaya yang menyembah kepada Tuhan. Seorang kaya yang pemimpin atau seorang pemuda yang kaya dalam Injil sinoptis, baik itu dalam Injil Matius, Markus, dan Injil Lukas, dituliskan di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kaya ini bertanya, "Ya guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi bukan saja dia kaya, tapi hatinya rindu untuk mencapai sorga. Ya, bukankah hal ini sesuatu yang sangat baik, ya, sangat indah?
ingin mencapai kerajaan surga. Dia berlari-lari. Saudara, mungkin saudara bisa membandingkan dengan seorang yang kaya ini dengan diri kita. Kita seringkali datang kepada Tuhan dengan santai-santai. Tetapi seorang kaya ini, dia datang kepada Tuhan dengan berlari-lari. Yang kedua, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, bukan bersikap sombong, tapi dia rendah hati. Yang ketiga, dia bertanya, guru yang baik. Ya. Bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk mendapat hidup kekal? Dia ingin mencapai kerajaan sorga, hidup kekal. Ini semua perlakuan yang baik. Dan Tuhan memberikan jawaban. Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudaraku, hanya Allah saja yang baik. Di dunia ini kita temui banyak orang yang baik tapi terbatas. Tetapi Yesus di sini berkata, hanya Allah saja yang baik. Ya. Saudaraku, dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 3, ya, Allah yang baik jangan dilupakan kebaikannya. Ya, Allah yang baik itu sudah bertindak, dia sudah berbuat untuk mengampuni segala dosa kesalahan kita. Allah yang baik juga yang sudah menebus hidup kita dari maut. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, begitu Allah itu baik seperti yang kita kenal. Di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengampuni segala dosa kita. Tidak ada dosa ya, ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, kali ini saya tidak menerangkan itu. Tetapi hari ini kita mendengar, ya, manusia sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, ya, bahwa kita mendapatkan anugerah Tuhan. Karena kemurahannya kita terbebaskan dari maut. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menyadari hidup kita ini, maka kita percaya kepada Tuhan, bertobat, maka dosa apapun juga Tuhan sanggup mengampuni kita. Tapi kali ini kita melihat ada dosa yang kelihatannya sepele, yaitu cinta uang. Ya, cinta uang kelihatannya sepele. Ya, mungkin bisa dikatakan, ya, ini dosa-dosa yang biasa saja. Tetapi sesungguhnya kita harus perhatikan, ya, ternyata cinta uang itu bisa membawa kita kepada maut. Cinta uang tidak bisa membawa hidup kita, tidak bisa masuk surga. Ya, kenapa? Seperti yang kita pelajari kali ini, ya, dikatakan firman Tuhan. Orang ini bertanya, apa perbuatan baik apa supaya kita bisa, apa yang harus kuperbuat supaya dapat mendapat hidup yang kekal. Kata firman Tuhan, supaya kamu jangan, ya, atau baiklah kita baca dalam Markus tadi ayatnya yang pasal yang ke-10. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi hanya Allah saja yang baik, dan kita kenal Allah yang baik adalah Allah yang sudah menebus dosa kita, Allah yang sudah mengampuni segala salah kita. Dalam Mazmur 103, ya, Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Mazmur 103 ayat 1 sampai 3.
dari Daud, pujilah Tuhan, hei jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hei segenap batinku. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Apa itu kebaikan Tuhan? Yang terpenting di sini katakan kebaikan Tuhan adalah kebaikan yang mengampuni segala dosa kita. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan yang menebus hidupmu dari maut. Ayat yang keempat. Dan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mendapatkan kebaikan Tuhan karena dosa kita diampuni. Dan kalau Tuhan mengampuni dosa, Tuhan melupakan, Tuhan menjauhkan kita seperti dari barat ke timur, kata firman Tuhan. Tuhan tidak mendendam, Tuhan tidak terus menghukum kita. Pada ayatnya yang ke Mazmur tadi, ayatnya yang ke-9, tidak selalu menuntut dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tuhan itu panjang sabar, penuh kasih, berlimpah kasih setianya. Akan firman Tuhan, dia tidak selalu menuntut dan mendendam pada kita. Tidak selalu ia menghukum setimpal dengan dosa kita dan tidak membalasnya kepada setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi ya dikatakan setinggi langit dan bumi, demikian besarnya kasih setia atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi sejauh timur dan barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Ya, saudara. Jadi begitu Tuhan berkemurahan kepada kita, Tuhan datang, memang Dia datang. Dikatakan firman Tuhan, Dia sanggup untuk mengampuni kita. Walaupun dosamu merah seperti kemisi, Tuhan akan mencucikan putih seperti salju jika kita datang kepada Tuhan. Apapun sebesar dosa apapun juga Tuhan sanggup mengampuni. Seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-5 ayat 24. Ke-5 24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudaraku, jadi anak manusia yang berkuasa, ada kekuasaan untuk mengampuni dosa. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita lanjutkan kisah tadi di dalam Injil Markus pasal 10. Ya, ternyata ya orang ini tidak bisa masuk surga, tidak bisa masuk dalam kehidupan kekal karena ada dosa yang disebut dia menyembah kepada Mammon. Saudaraku yang kasih Tuhan, selanjutnya engkau tentu mengetahui, ya, kata Tuhan, perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Inilah hukum yang keenam. Ya, seluruh hukum yang keenam. Hukum yang pertama kepada Allah, hukum yang keenam sampai yang ke-10 itu kepada manusia. Ya, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang yang kaya tadi, saya
sudah lama sudah mengerjakan. Pada ayat yang ke-20 coba. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi sudah dilakukan sejak muda. Tapi masih ada satu yang kurang. Ayat 21, kata Tuhan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Jadi Tuhan kalau menegur sebenarnya dia mengasihi kita. Bukan dia membenci tapi mengasihi. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Satu saja kekurangannya. Apa? Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudaraku, Tuhan ingin supaya lewat pribadi Tuhan, supaya dia mengabdi kepada Tuhan. Jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudaraku, tetapi orang kaya ini memang karena dia banyak hartanya, dia menjadi kecewa dan gelisah serta meninggalkan Yesus. Dia tidak bisa, dia lebih berat hartanya daripada dia mengikut Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah yang menyebabkan cinta uang. Hari-hari ini kata firman Tuhan, ada banyak orang cinta akan uang. Ya, mengasihi kepada uang. Sekali lagi kita memang perlu uang. Ya, tidak munafik, semua perlu uang. Tetapi jangan sampai kita terikat. Jangan sampai kita seperti yang tadi sudah dibaca belum? Di dalam akar segala kejahatan, Timotius, sudah dibaca? Sudah. 1 Timotius 6 ayat 10 tadi ya. 9 sampai 10. Cinta uang. Jadi karena kita cinta akan uang, bisa berbuat apa saja karena uang. Ya, karena uang seringkali saudara bisa cerai. Karena uang seringkali anak bisa membunuh orang tua. Hanya beberapa saat di Sidoarjo, perlu hanya 10.000 aja. Orang tuanya tidak memberi. Ya, lantas ibunya dibunuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi karena uang, ya, saudara seringkali berbuat berbagai-bagai dosa. Karena uang, imannya, kekristenannya dijual. Ya, saudara, ada banyak kehidupan yang sudah beriman kepada Tuhan, menjual imannya karena uang. Ya, karena uang, jabatan, saudara, maka imannya digadekan, dijual. Saudara, banyak hal karena uang seringkali saling mendengki, saling membunuh, saling benci satu dengan yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah yang disebut cinta akan uang. Hari-hari ini memang banyak orang cinta akan uang. Kata firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3, di sana dikatakan bahwa pada zaman akhir orang akan cinta dirinya sendiri dan cinta akan uang. Ayat 1 sampai 3. 1 Timotius. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, dan seterusnya. Ya, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mendapat
mengekang diri, dan garang, tidak suka yang baik. Saudaraku, inilah perbuatan-perbuatan di zaman akhir. Ya, mari kita mohon kepada Tuhan. Ya, sekarang ini banyak orang suka menjelek-jelekan, memfitnah, tidak mau damai, yang ada inginnya peperangan terus, yang ada selalu bentrok, ya, berkelahi. Sudah, itulah yang ada. Tapi mari kita anak Tuhan, mohon kemurahan Tuhan supaya ada roh Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa terhindar dari dosa zaman akhir ini. Ya, hari-hari terakhir ini, masa yang sukar, manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi uang, kekayaan merupakan sesuatu yang dipercayakan Tuhan yang harus dikelola dengan bertanggung jawab. Ya, kalau sudah diberkati Tuhan, itu adalah kepercayaan Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, uang itu sebenarnya saya pernah sampaikan, kalau Tuhan memberikan kekayaan kepada kita memang untuk dinikmati, tapi selain itu juga supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dimulai dari hal yang kecil, kita usahakan supaya kita tidak terjebak seperti orang yang kaya ini. Mungkin kita bukan orang yang kaya, tapi kalau kita disuruh memilih, kita seringkali bisa mengabdi kepada mamon. Ya, mamon itu sangat licik sekali dan membawa kita kepada keruntuhan dan kepada kebinasaan. Ya, katanya hanya satu yang kurang padamu, pergilah jualkan apa yang kau miliki dan berikan kepada orang-orang miskin, engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pada ayat 22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dan gelisah, sebab banyak hartanya. Ya, atau lebih tepat sebab cinta hartanya. Dia tidak mau melepas, dia lebih memilih cinta harta. Lantas Tuhan berkata, bagaimana? Orang yang beruang sukar untuk masuk dalam kerajaan surga. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang, ya, yang cinta uang masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, orang yang beruang, bukan beruang, saudara ya. Beruang singa bukan, saudara ya. Tapi orang yang cinta uang masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ya, di Israel ada pintu, namanya pintu sesak, pintu lubang jarum. Unta bisa merendahkan diri dan bisa masuk. Kalau pintu gerbang sudah ditutup, dia bisa masuk pintu yang kedua, yaitu pintu lubang jarum. Ya, disebut pintu lubang jarum. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Jadi kata mereka, kalau demikian siapa yang bisa masuk diselamatkan? Ya, kalau ya begitu sukarnya untuk masuk kerajaan surga. Kata Tuhan, ya, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah. Yesus memandang mereka, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara yang percaya, tadi saya sudah sampaikan, ya sebenarnya Tuhan menyediakan pengampunan kepada kita. Ya, dosa sebesar apapun, ya Tuhan sanggup mengampuni.
Karena Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Tapi mari saudara, jangan sampai kehidupan kita ternyata kehidupan yang terikat dengan namanya mamon. Lebih mengabdi kepada mamon daripada kepada Tuhan. Kita harus lepas, ya saudara, sebagai anak Tuhan, lepas dari yang namanya mamon. Kita harus mengabdi kepada Tuhan. Ya, ada banyak kehidupan Kristen ternyata hidupnya terikat oleh mamon dan tidak bisa melepaskan mamon. Ya, seperti seorang yang kaya tadi, tidak bisa memiliki hidup kekal karena pada saat dikatakan ikut aku, ya, maka dia tidak bisa ikut Tuhan, dia kecewa dan gelisah meninggalkan Tuhan, ya, karena uangnya, ya, dia terikat dengan uang. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita mohon kemurahan Tuhan supaya sungguh-sungguh kehidupan kita, ya, terlepas, jangan seperti murid Tuhan Yudas. Dari sejak mengikut Tuhan memang dia terikat dengan uang, ya, yang membuat Yudas tidak diselamatkan karena dia dari hatinya terikat dengan uang. Ya, sudah bukan berarti ya kita sok suci tidak perlu uang, perlu sudah ya. Tetapi sekali lagi tadi saya sudah katakan, ya, uang itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, yang dipercayakan supaya kita bisa mengelola dan bertanggung jawab dengan keuangan itu. Sebesar atau sedikit, berapa saja yang Tuhan berikan, mari kita, saya yakin Tuhan, ya, tentu memelihara kita dan Tuhan sanggup menolong kita. Ya, tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan Tuhan hidup anak-anaknya. Seperti dikatakan, jangan kamu khawatir soal makan dan minum pakai. Ya, sebab burung di udara dia dipelihara Tuhan, demikian juga bunga di padang didandani oleh Tuhan, ya, tidak sampai dibiarkan oleh Tuhan. Demikian kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya, mari kita minta kepada Tuhan supaya kita terbebaskan dari, ya, memilih bukan menjadi hamba mamon, tapi menjadi hamba Allah. Siapa yang mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan, aku mengasihimu. Ya, Allah mengasihi kita. Ya, dikatakan firman Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita menjadi anak-anak kesayangannya. Ya, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Seperti yang dikatakan pasal 10 dalam Ulangan. Pasal 10 ayatnya yang ke-12. Ulangan pasal 10 ayat 12. Karena sekarang, hei orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, teruskan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ya, baik keadaan kita, dan kita menjadi anak-anak kesayangannya, menjadi orang yang disayang oleh Tuhan. Di dalam Yohanes di sana juga dikatakan, siapa yang mencintai Tuhan akan dicintai oleh Tuhan. Ya, Tuhan juga cinta kepadanya. Yohanes 14 sebagai ayat terakhir. Injil Yohanes pasal 14
ayat yang ke-21. Atau 15 lebih dulu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi akan dikasihi oleh Tuhan, ya, Tuhan juga akan menyatakan kasihnya kepadanya. Saudaraku yang kasihan, mari kita ya sungguh-sungguh hidup ini bukan mengasihi kepada mamon, mengabdi kepada mamon, tapi kita mengabdi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya hidup kita ini ya orang-orang yang dikasih oleh Tuhan adalah milik kesayangannya Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Ya. Mari dengarkan firman Tuhan. Jangan ngomong sendiri. Halo. Yang di belakang jangan bicara sendiri. Haleluya, haleluya. Bapa, kau segala bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu, Abba Bapa. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Pilih pengabdianmu kepada Tuhan atau kepada mamon. Banyak orang memilih mengabdi kepada mamon. Bangun pagi yang dipikirkan uang, setiap hari yang dipikirkan uang, sedangkan Tuhan tidak dipikirkannya. Dia begitu setia kepada uang, dia begitu mengasihi kepada uang, kepada mamon. Tapi mari, biarlah kita setia, kita mengasihi Tuhan, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak mungkin satu orang mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada mamon. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita menghadap kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau setia kepadamu. Aku mau mengabdi kepada Tuhan. Aku akan mengasihi kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, lebih haleluya. dari segalanya. Hanya Tuhan
Tuhan dan saudara yang tahu. Engkau Tuhan. Apakah engkau mengasihi kepada Tuhan atau kepada mamon? Engkau lebih Mas setia kepada perak Tuhan dan atau kepada mamon? permata tiada artinya. Kalau engkau setia mengasihi kepada mamon, kata firman Tuhan, kau tidak layak untuk masuk dalam kehidupan kekal. Kita akan binasa. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kau menjadi hamba yang setia. Setia kepada Tuhankah atau setia kepada mamon yang akan dibinasakan? Tapi mari kita komitmen, kita akan setia, kita akan mencintai kepada Tuhan saja. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan tadi, biarlah kita mau mengabdi, kita mencintai, kita akan setia kepada Tuhan yang kita sembah. Haleluya, haleluya. Tidak bisa kita di tengah-tengah, ya cinta Tuhan, ya cinta mamon. Tidak bisa. Kita harus pilih salah satu. Tidak mungkin kita mencintai Tuhan dan mencintai mamon. Kita setia kepada Tuhan dan cinta juga setia kepada mamon. Kita harus pilih salah satu. Haleluya, haleluya. Bukan berarti sudah tidak perlu uang, perlu. Tapi bagaimana surat cintanya kepada Tuhan? Bagaimana surat kasihnya kepada Tuhan? Bagaimana surat setianya kepada Tuhan? Apakah kalau kita bandingkan, kita lebih memilih setia kepada mamon? Kita lebih mengasihi kepada mamon? Jadikan hidupmu sebagai hamba yang setia. Rizka, nanti Bu Gembala berdoa. Para pelayan Tuhan silakan. Ku ingin Perjamuan suci untuk datang. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah yang kami sembah dengan segenap hati kami, dengan jiwa dan roh kami. Kami sudah dididik oleh kebenaran firman Tuhan, supaya sungguh-sungguh hidup kami ini hanya setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan mengabdi kepada mamon.